Oke ya, karena kita matematik sebenarnya kita harus lebih banyak berlatih dan memahami konsep. Jadi untuk pelajaran matematika kelas 6 itu diantaranya nanti adalah terkait dengan data ya. Data ini kalau kita bilang adalah terkait dengan statistik atau statistika ya. Kita mengukur rata-rata ya kan, median ya kan. Kemudian penyajian data itu nanti di sini menggunakan grafik ya. Misalnya diagram batang atau diagram pie ya, dan contoh-contoh lainnya. Kemudian selain itu di kelas 6 juga materinya sebenarnya menguatkan apa yang sudah dipelajari di kelas 5 dan kelas 4. Seperti perhitungan bilangan bulat ya. Kemudian ada juga tentang matematika itu Kartesius ya. Menggunakan ini apa namanya? Diagram Kartesius. Nah, diagram Kartesius ini nanti digunakan dalam proses matematika dalam menghitung bilangan, dalam membentuk bangun ruang juga ya. Jadi di sini nanti kita akan juga belajar tentang bangun ruang. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Kedengaran nggak suara saya, Mbak? Halo? Oke ya, kita lanjut saja. Gimana kalau kita lanjutkan ya? Kalau kita mulai dengan apa dulu? Bilangan bulat ya. Jadi mulai dari bilangan bulat. Jadi mengingat kembali materi sebelumnya. Yang pertama adalah ini adalah perhitungan bilangan bulat. Jadi diingat-ingat kembali sifat komutatif. Asosiatif. Kemudian sifat asosiatif dan sifat distributif. Ini adalah penting. Kenapa? Karena sebelumnya sudah dipelajari di kelas 5 dipelajari, di kelas 4 pelajari, di kelas 6 pun dipelajari. Tentu saja intinya adalah memperkuat kita supaya menghitungnya jadi semakin baik, semakin teliti ya. Ya, diingat-ingat lagi sifat komutatif itu apa, misalnya A tambah B sama dengan B tambah A, ya kan? Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh daripada sifat komutatif, ya kan? Nah, sifat komutatif ini ya, sifat komutatif ini hanya berlaku di
penjumlahan, dan perkalian. Karena kalau digunakan dalam pembagian, A dibagi B tentu saja tidak sama dengan, ya kan? Tidak sama dengan B dibagi A, gitu kan? Nah, seperti itu. Demikian juga dengan pengurangan. Contohnya, 4 dikurangi 2 kan tidak akan sama dengan 2. Tidak sama dengan kan? Tidak sama dengan 2 dikurangi 4. Jadi, sifat komutatif pada perkalian dan penjumlahan. Tapi pada pembagian dan pengurangan, sifat komutatif ini tidak bisa digunakan. Ya. Jadi ini yang harus diingat. Kemudian yang berikutnya adalah sifat asosiatif. Ya. Sifat asosiatif pada penjumlahan. Ya. Ya, sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian. Ya. Itu juga sama, tapi kalau untuk pembagian juga tidak bisa ya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya dengan sifat asosiatif dan sifat distributif. Jadi sifat asosiatif itu sama. Kalau dalam perkalian itu bisa digunakan ya. A kali dalam kurung B kali C itu bisa sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Hasilnya pasti sama karena ini adalah sifat komutatif pada perkalian dan penjumlahan. Seperti itu. Sedangkan kalau sifat distributif bagaimana? Sifat distributif itu adalah bersifat penyebaran ya. Contohnya bagaimana? Ya, sifat distributif bisa kita lihat contohnya pada perhitungan seperti ini. A dikali B ditambah C. Ya kan? Ini kan sama dengan dalam kurung A kali B ditambah A kali C. Ini. Jadi, ini adalah contoh sifat distributif. Ya. Contoh sifat distributif. Ya. Seperti itu. Kalau ini adalah contoh daripada sifat komutatif. Ya. Seperti ini. Oke. Jadi ini yang bisa kita lakukan dengan sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, oke kita lanjut ya. Jadi matematika itu memang harus banyak berlatih. Dan yang paling penting adalah memahami konsep. Jadi dengan menggunakan perhitungan-perhitungan itu, kemudian kita juga dengan bilangan bulat ya, selain melakukan perhitungan tadi, sifat-sifat perhitungan tadi, kita juga perlu untuk mengetahui apa? Jadi FPB ya, faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi ini harus sering dipahami. Ya. Kenapa? Karena seringkali di ujian nasional itu selalu tampil soal bentuknya seperti ini. Ya.
soal-soal jadi kelipatan persekuluan terkecil dan faktor persekuluan terbesar itu setiap ujian nasional selalu ada. Ya, jadi sering diujikan dalam ujian nasional itu, ya contohnya seperti gini. Contoh, A misalnya berenang 5 hari sekali. Kemudian B misalnya berenang 12 hari sekali. Pertanyaannya, pada hari keberapa mereka akan berenang bersama? Nah, ini adalah bagaimana kita menggunakan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Jadi, untuk mencari ini, pada hari keberapa mereka akan berenang bersama, itu kita gunakan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi hari kelima, hari ke-10, hari ke-15, hari ke-20, ke-25, ya kan, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Nah, jadi kalau ini 12, 24, 36, ya kan. Sedangkan ini selisih hari itu kan 7 hari, ya kan. Jadi kalau misalnya mereka berenang bersama misalnya hari ini pada hari Minggu gitu, maka mereka akan bersama lagi pada hari apa? Nah, ini ada salah satu contoh daripada bagaimana kita menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Mana tugasmu? Cepetan. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menggunakan kelipatan persekutuan terkecil, ya. Coba kita lihat di sini. Kita hitung pengerjaan faktor persekutuan terbesar, ya, dari 12 bilangan. Jadi sudah dipelajari di sini di kelas 5 kan. Misalnya gini kan, Pak Yudi memiliki 12 apel dan 18 jeruk. Apel dan jeruk akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan jika setiap kantong berisi apel dan jeruk dengan jumlah yang sama? Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita mencari faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18. Bagaimana menentukan faktorisasi prima dari bilangan itu? Kemudian mengambil faktor yang sama dari bilangan itu. Jika faktor yang sama pangkatnya berbeda, ambil faktor yang pangkatnya terkecil. Contohnya begitu. 12 itu adalah 2 dikali 6. 6 itu adalah 2 dikali 3. 18 itu adalah 2 dikali 9. 9 itu adalah 3 dikali 3. Jadi kita bisa lihat di sini 12 itu adalah 2 kali 2 kali 3. Jadi 2 kuadrat kali 3. 18 itu adalah 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 kuadrat. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kantong plastik yang diperlukan adalah 6 buah. Jadi setiap kantong plastik akan memuat 2 apel dan 3 jeruk. Seperti itu ya pada gambarnya. Oke? Seperti itu. Ini adalah salah satu contohnya dari menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar, ya. Nah, ini adalah contoh latihan. Gimana? Mau coba latihannya? Oke, Rama, coba latihan. Kerjakan 2 soal saja dulu. Waktunya 10 menit.
Ya, karena matematik harus banyak berlatih. Nih, pulpennya ambil pensilnya. Gitu. Yang ramah, dikerjakan. Itu. Plus dikali 15. Ya,
banyak anak yang memperoleh ke meja dan tiada anak 27 di dalam terima kayo. Ayah sini ya. Yang kedua itu kita tuh bisa ngasih sesuka tuh ya anaknya itu memperoleh berapa. Iya. Oke, kalau sesuka Dan sih. suka-suka berarti dihitung. Iya sih, saya udah ngerti. Soalnya ada banyak pilihan. Ya wis lah, kok itu mending. Kalau yang paling kecil itu jumlahnya 2. Lumayan besar. 9 kali 8 atau 8 kali 9. Soalnya kan sama. Itu mending kalau menurutku yang dapat itu 9. Yang A titik 9. Ya. Ini kok bisa tiba-tiba menghilang ya? Sama dengan yang mendapatkan kemeja dan celana. Meja. Nggak muncul ya, aneh ya. Udah, Rama? Tomat teh.
hidup kita. Selesai. Selesai. Ya. Oke. Oke. Nomor B-nya belum? B apa sih ini? A ini B. Oh ya udah. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi Rama sudah menjawab ya soalnya. D. Oke. Contoh, Pak Teguh mendapat tugas piket di sekolah setiap 12 hari sekali. Pak Didi mendapat tugas piket setiap 18 hari sekali. Tanggal 1 Juli 2007, mereka mendapat tugas piket secara bersamaan. Kapan mereka akan mendapatkan waktu piket bersamaan untuk yang kedua kalinya? Nah, bagaimana jawabannya? Coba dilihat. Oke, biar aku. 5 menit, 3 menit. 3 menit. Sudah. Berapa jawabannya? Karena itu 12 dikali 3 kan menjadi 36. 18 dikali 2 sama dengan 36. Jadi 36 hari. Berarti dihitung kalau dari tanggal 1 Juli 2007, 36 hari berikutnya jadi tanggal berapa? Ya, kalau 36 hari. Juli itu biasanya itu 31 Juli. Oh, 30 sampai 31 kalau Juli. Berarti tanggal 5 Agustus. 5 atau 6? 5. Oke. Katanya Juli itu kan 31 dia kan. Ya wes. Oke, nah, oke lanjut. Hmm. Betul tidak tuh jawabannya tuh caranya? Oh iya betul ya. Sudah ditemukan sehingga didapatkan tanggal. Udah? Gak ada tulisan tanggal. Oh jadi cuma disebut 36 hari ya. Oke baiklah. Oke, baiklah. Sudah ya, menentukan KPK sudah bisa. Ayo berarti. Berarti, oke. Bagian B, silakan. Waktunya 5 menit lagi. Bagian B ya. Kan. Yang B atau yang A? Yang B. Oke. Baca dulu soalnya. Oke. 1. Lampu A menyala setiap 6 detik sekali. Sedangkan lampu B setiap 8 detik sekali. Setiap berapa detik kedua lampu tersebut akan menyala secara bersamaan? Aku tahu. Soal yang sangat gampang. Pang. 6, 8. 6 tambah 1, 2, 6 2 1, 8 terus 24. Udah 24 baru ketemu dengan 8 kan ketemu tandanya 28 24 detik kita. Udah cepat dihitung. Semua tunda.
Tidak berenang setiap 10 hari sekali, Tommy berenang setiap 15 hari sekali. Tanggal 5 Maret 2008 mereka berenang bersama untuk pertama kali. Kapan mereka akan berenang bersama untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya? Ya wes toh, 30 hari lagi. 30 hari lagi. Atau enggak, dan ketiga kalinya kan ininya tanggalnya harus dikasih tahu, nggak usah ya. Oke, dan ketiga kalinya itu ketika wow, 60 hari lagi. Hari lagi. Spasi. Tiga. Pak Made mendapat tugas ronda setiap 6 hari sekali. Sedangkan Pak Jana setiap 8 hari sekali. Adapun Pak Tonas setiap 12 hari sekali. Tanggal 1 Juni 2008, mereka bertugas ronda bersama untuk kali pertama. Manusia itu loh ya. Kapan mereka akan tugas ronda secara bersama untuk ketiga kalinya? Oke. 8 hari. Oke, 8 6 12. Oke. Tenang. It's okay. 24. Ya wes, tandanya 24 hari sekali lagi. 24 hari kedua kan dia bilang saudara bersama untuk ketiga kalinya, jadi kelipatan tiganya. Kalau kelipatan pertamanya itu 24, berarti kelipatan keduanya 24 kali tambah 24 berarti 48. Oh, itu dong. Silakan, no. 48 24 2 1 5 7 72. Nah, 72 hari lagi. oke, sudah bisa. Kalau sudah bisa kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pangkat 3. Oke, sedang ngerti. 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. atau ditulis dengan 5 pangkat 3. Oke. Bilangan pokok dan bilangan pangkat. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Coba latihan. Dunia matematika, method. Menggunakan kalkulator. You can compute quadratic by using scientific calculator. Try to press the following buttons. The result shown and the calculator's skill is. Oke, coba berlatih. Langsung aja berlatih pangkat-pangkatnya. Oke, ini mah gampang sekali. Yang B atau yang A? Yang B. Oke. Aku cuma 2. Pingkung. Ayo jawab terus. Ayo dijawab. Biasa itu. Ini 3 B4 ini soalnya menantang sekali. Ya. 1. Tuliskan 3 bilangan kubik antara 100 dan 500. Maksud 3 bilangan itu maksud apa ya? Pangkat 3, misalnya 3 kali 3 kali 3 atau 5 kali 5 kali 5, 125. Oh, tandanya berapa yang pangkat kayak gitu kan? Nah, berapa pangkat 3 di situ? 125 terus berapa? Oke. Iya.
laki-laki. 180. 18 tambah 18 tambah 18 itu berapa ya? Sembilan 4 tambah 2 mati. Kenapa harus kayak gitu? Sebentar, kamu sedang menjaga. Ini berapa? Satu. Aku sedang mikir kali aja. Maksudnya itu seperti apa ya? Contohnya 5 pangkat 3. 100 kalau misalnya kuadrat 3 itu kayak gimana kalau menurutku? Itu kan 100 bilangan antara 100 sampai 500. Misal 5 itu kan pangkat 3 bilangan kubiknya ya. 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. tandanya cuma bilangan kubiknya gitu. Nah, Tandanya 35, 5 ya salah tuh ya. kan ya pandai. Itu kan dia minta bilangan kubik, berarti bilangan pangkat 3. Itu 5 contohnya, jadi 125. Kalau 6 di pangkat 3 jadi berapa? 6 kali 6, 36. 36 kali 6 berapa? Coba dihitung. Cepat. Waktunya 5 menit lagi. Oke, kalau misalnya kali 15 tambah 15 dikali 15 bukan. Atau enggak 3 dikali 3 dikali 3 juga bukan. 13 Itu paling diangkat 5, 6, 7, 8. Karena kalau misalnya 8 kali 8 aja sudah 64. 64 kali 8 itu udah lebih dari 5. Salah. Iya 5 betul. Kan aku tahu karena hanya bilangnya 5 terus dia tuh ya. Terus 6. Jadi soalnya itu jangan berikan kesempatan 6. 6 kalau 6 coba 6 kali 6 36. 36 kali 6 Ayo. 30 kali 6 Ayo. Ayo tenan. Kerjakan tuh. Ayo cepat. Ayo cepat. Oke, tandanya 5 kuadrat 3 kan? Iya. 5. Itu 1. Ini 100. 7 kali 7 49. 49 kali 7 Dan sekarang ke 6 kali 6. 6 kali 6 36 kali 6. 6 6 2 1. 6 3 bukan. Tandanya bukan 6 desinnya. Oke, soal nomor 2. Belum juga selesai yang nomor 1. Oh ya udah cepet tahu waktunya. Oke, itu 15. 15 ke 15. Wow. 4 9 7 kali 9. Gigi. Ini apa saya tidak tahu. Apa ya? Nomor 2 deh. Yeay, nomor 2, 50. Bukan 15 mungkin. 15. Coba tomat deh. 5 kali 35. Ayo. 5 kali 5 berapa ya?
Ayo. 5, 2. 5 kali 2 sama dengan 10 tambah 2 tambahin 1, 25. 25. 2 kali 5 sama dengan 10. Taruh 0, kasih 1. 2 kali 2 sama dengan berapa? 4. Tambah 1 sama dengan 5. Tandanya 50. 5. Ini kita mungkin 5. 5, 2, 1, 5, 2, 7. 1, 7, 5. Tadi salah. Oke lah, aku lanjutin lagi yang kedua. Perhatikan kubus di samping ini. Panjang rusuk kubus berapa cm? Terus kubus ya 2 cm lah. Panjang. Ya 2 cm toh. Betul. Saya tuh biar tolong nggak usah nyampe serius banget tau nggak sih? Terus? Berapa kali? Tadinya 2 dikali 2 dikali 2 kan? Bukannya 2 ditambah 2 dikali 2. 2 dikali 2 dikali 2. Oke. Betul. Tadinya 2 dikali 2, 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 cm ya Allah. Terus, oke, sebuah kotak obat berbentuk kubus memiliki panjang Sebuah kotak obat berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 10 cm. berapa sentimeter kubik volume kotak tersebut? Berarti hitung volumenya. Caranya berapa kali berapa? Apa? Itu berapa kali berapa jadinya? Sebuah kotak obat berbentuk kubus. Kalau kubus berarti semua panjang susuknya sama. Jadi 10 kali 10 kali 10. Berarti 1000 ya. Jadi berapa? 1000. Kemudian Volume memiliki panjang rusuk. Ya terus lebarnya piye nggak dijelasin juga kan? mana? Lebarnya nggak dijelasin. Iya tuh. Nomor 3. Ya itu kan karena kubus berarti panjangnya sama semua. Panjang, lebar, tinggi. Oke. 10 kali 10 sama dengan 20. 10 kali 10 100 dikali 10 sama dengan 1000 ya. 100 cm. Jika 31 kali 2 sama dengan 9%. 91 berapakah kuadrat dari 310? Kok 310 tandanya? Maksudnya apa sih ya? 31 kali 31 sama dengan 961. Berapakah kuadrat dari 310? Mantap.
Ya, tinggal dihitung dong. Ya wis toh. Aku tahu berapa. 9610. 96100. Udah cuma 961. 96100 ya. Lo kok bisa? Iya. Oke. Oke, 2 1 kali 2 1. 1 kali 1 1. 1 kali 2 2. 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. 1 kali 1 tambah 2 3. Itu tambah 4 6. Tandanya 6 3. Bukannya bukan. 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 31 kali 31 itu hasilnya berapa? Ya emang udah Itu kan pasti. 961. Tinggal ditambahin nolnya 2 karena 310 kan. Gitu caranya. Ini 310. Iya, 310 96100. Oke, kita lanjut. Jadi itu tadi sudah kita bahas tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Oke, sekarang kita lanjutkan ke menarikan akar ya. Di sini kita tadi sudah menghitung kuadrat ya, pangkat 3. Jadi 3 kali 3 kali 3. Nah, sekarang kalau kita diakarkan bagaimana? 3 kuadrat itu 9, maka akar 9 adalah 3. Ya kan? Karena 4 kuadrat sama dengan 16, maka akar 16 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Sama dengan akar dari 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Perpangkatan 3. Jika 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Jadi akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Jadi akar 3 ya, akar 3 dari 27 itu adalah 3, ya kan? Akar 3 dari 64 itu adalah 4. Contoh berikutnya, akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Nah, di sini kita tulis akar 3 dari 125 ya. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nah, sekarang coba kita latihan akar pangkat 3 dari angka berikut ini. Silakan. Nah, ayo Rama. Apa ada itu gitu? Ayo kerjakan. Kan dari tadi kerjakan. Ayo. Karena sebuah kesusahan. Akar pangkat 3 dari 216. Karena titik-titik karena maksud. Mengapa? Di sini adalah tadinya 216 dibagi 3 tuh ya. Bagi 3. 21 dulu dibagi 2. Iya, 6 kali 6 36. 36 kali 6 itu 216. Ya. Ya, titik. 3. Itu maksudnya gimana sih? Ini jadi jawabannya. Nah, kita jawab di sini ya. Mana. Nah, mana. Jadi jawabannya seperti ini. Ini jawabannya adalah 6. Kenapa? Karena 6. Karena 6 kali 6 itu 12. 6 kita kasih tanda pangkatnya gimana ya? Ya, ayo. Susah kasih tanda pangkat itu kita ke atas. Centing ke atas. Nih, 6 pangkat 3 sama dengan 6. Nah, kalau akar 1 berapa? 1.
Ya kan? Ini pasti 1. Akar pangkat 3 dari 1 berapa? 1. Karena 1 dikali berapapun hasilnya pasti 1. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 dan seterusnya pasti hasilnya akan tetap 1. Nah, sekarang kalau akar 3 dari 512, akar 3 dari 512 adalah 8 ya. Karena apa? Karena 8 kali 8 adalah 64 kali 8 512. 512. Oke? Tandanya ini ditulis. Ya, itu dijawab. Ya, seperti itu. Karena itu 8 pangkat 3 ya, karena 8 pangkat 3 sama dengan 512. Oke, kemudian kalau 1000 akar 3, akar pangkat 3 dari 1000 berapa? 10 tuh ya. Dari situ juga ketahuan 10. Kenapa? Karena 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000. Oke? Oke. Oke, dijawab dong. Oke, lanjutnya akar pangkat 3 dari 2197 berapa? Coba. Akar pangkat 3 dari 2197. Nah, 13. Nomor 4 10 kan? iya, 10 dong. Kan tadi sudah itu. 4,10. Kemudian nomor 5 titik 13. Oke, nomor 6 titik 80. Solo bukan lah. 20 lah. kan? Ya kan? 20 kali 20 sama dengan 400. 400 kali 20 sama dengan 8000. Seperti itu. Oke. Ini kita ke bawah. Ke bawah yang B kerjakan. Coba yang Ya. B. Diketahui volume sebuah kubus 343 cm. Berapa cm panjang rusuk kubus tersebut? Jadi di akar pangkat 3 berapa akar pangkat 3? 343. Aku tahu berapa. Ayo hitung berapa? Hitung aja 5 kali 5 kali 5 125. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, mungkin itu 7 kali 7 kali 7. Jawabannya adalah 7 cm. Oke, nomor 2. 7 cm. Dua, sebuah bak mandi tersabut. Oke. Sudah? Oke, aku ngerti
berapa ini ya? Kan Buka. panjang toh. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki volume 1000. Nah, berapa desimeter? Berarti 10 desimeter. Kan? 1 apa susahnya sih? Oke. 729 berapa? Cepat. Ayo, 729 itu berapa? Mana? Nomor 3. 401. Oke, tadi 729 dibagi 3. Akar 3 bukan dibagi 3. Akar pangkat 3 dari 729. Ini 209. Salah kan masih di situ. Oke, lanjut. Kalian mengetahui bahwa 327 sama dengan 3. Berapakah 32760? Akar pangkat 3 dari 27.000. Nggak boleh kayak gitu. Salah bacanya. Nanti pendekatannya lagi toh. Iya, kan sudah dijelaskan cara membacanya ada akar pangkat 3 dari 27.000. Berapa? Berapa? 30. Oke, selanjutnya. Berapa? Oke, 40. Jadi sudah mengerti ya. Jadi prinsip daripada akar pangkat 3 itu ya kebalikan dari pangkat 3 ya. Pangkat 3 diakarkan. Oke, jadi akar pangkat 3. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita akan menghitung operasi bilangan perpangkatan. Seperti itu tadi. Coba berlatih. Langsung diisi hasilnya. Oke? Ada pertanyaan tidak? Rama ngerti? Akar pangkat 3 dan pangkat 2. Pangkat 2, pangkat 3 dan akar pangkatnya. Ada pertanyaan tidak? Aku nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan aja. Oke, tidak ada pertanyaan, lanjutkan. Ayo, lanjutkan. Ayo. Oke, kita lanjutkan. Rama, ada pertanyaan tidak? Mbak Darmayanti ada pertanyaan? Ya. Jadi itu tadi cara bagaimana kita menghitung akar pangkat ya. Ya. Akar pangkat 3. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, coba kita lihat video dulu ya, biar kita cek. Kita cek ke video ya. Kita akan lihat di YouTube tentang bagaimana
menjelaskan tentang akar pangkat 3 ya. Nah, akar pangkat 3 itu kita kenal juga dengan sebutan kubik. Nah, bagaimana cara praktisnya? Seperti ini. Kita lihat ya. Kita cari yang lebih cepat lagi.
Oke ya, kita coba lihat lagi satu video bagaimana cara menghitung cepat akar kuadrat atau akar 3 tadi. Kalau ini ada akar kuadrat ya. Sekarang kita akan menggunakan cara cepat akar pangkat 3 ya. Ini trik matematika. Kita lihat di sini bagaimana berlatih menggunakan akar pangkat 3 atau akar kubik ya. Oh, ini dari Apik. Ini adalah video yang dibuat oleh Apik. Iya, Apik. Pak Agus Sihat, Bapak Sihat. Sekarang kita tunjukkan.
Oke ya, itu tadi ada contoh bagaimana kita belajar matematika menggunakan akar pangkat 3 ya. Menggunakan akar pangkat 3. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Silakan, ada pertanyaan tidak? Oke, tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjutkan ya. Jadi karena kita akan mengejar waktu, jadi materi untuk kelas 6 ini kita sudah bahas semua ya. Ada bilangan bulat, bilangan pangkat 3, kemudian akar pangkat 3, menghitung faktor persekutuan terbesar, menghitung kelipatan persekutuan terkecil, kemudian sifat-sifat operasi hitung, tadi kita sudah bahas lagi, mengingatkan pelajaran yang sebelumnya yaitu sifat asosiatif, komutatif, dan distributif ya, baik pada pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan ya. Kemudian kita lanjutkan sekarang ya kepada satuan volume dan debit. Tadi kita sudah lihat bahwa satuan volume dan debit itu kita menghitung daripada akuarium ya. Akuarium itu contohnya adalah kita berupa balok atau kubus. Jadi di sini ada contohnya seperti itu ya. Memiliki akuarium. Ya, contohnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita hitung dulu satuan volume ya. Satuan volume. Satuan volume itu apa? Di sini kita lihat. 1 cm itu sama dengan 10 mm. Jadi kalau volumenya adalah 1 cm kali 1 cm kali 1 cm atau 1 cm kubik itu sama dengan 1000 mm kubik. 1 cm kubik sama dengan 1000 mm kubik. Jadi 1 desimeter sama dengan 10 cm. Kalau kita hitung 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik. Ya, seperti itu. Jadi ini ada 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik. Jadi contoh tersebut menggambarkan hubungan antara satuan volume cm kubik dan mm kubik. Jadi setiap turun satu tangga, satuannya besarannya akan dikalikan 1000. Ya. Kalau naik satu tangga, maka akan dibagi 1000. 1 km kubik sama dengan 1000 hektometer. 1 meter kubik sama dengan 1 juta cm kubik. Ya. Karena dia kali 1000. Contoh, 2 meter kubik sama dengan berapa desimeter kubik? 2 meter kubik itu 2 kali 1 meter. 1 meter itu adalah 1000 desimeter. Jadi 2000 desimeter kubik. Kalau 6000 cm kubik berapa desimeter? Nah, karena ini turun, maka dia dibagi naik, berarti dia dibagi 1000 ya. 6000 cm kubik, jadi 6000 kali 1000, 6 desimeter kubik. Oke, seperti itu. Coba sekarang kita kerjakan latihannya berikut. Rama, coba dijawab dulu latihannya. Atau kita lanjut dulu ke satuan lain, yaitu satuan liter dan mililiter. Dalam satuan mililiter dan mililiter, nah ini ada kan, 1 desimeter kubik itu sama dengan mililiter atau 1 cm kubik. Jadi 1 liter sama dengan 1000 mililiter. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik. Agar lebih memahaminya, pelajari ya contoh berikut ini. 4 liter itu sama dengan berapa mililiter? 7000 mililiter sama dengan berapa liter? Oke. 4 liter itu ada 4 kali 1 sama dengan 4 kali 1000 mililiter. Jadi 4 liter itu adalah 4000 mililiter. Karena 1 liter itu adalah 1000 mililiter.
Sedangkan 7000 ml itu 7000 ml dikali 1 ml. 7000 dibagi 1000 liter sama dengan 7 liter. Ya. Karena 1 ml itu sama dengan 1 per 1000 ml. Oke, di sini ada contoh. Bak mandi di rumah Bu Marta panjangnya 1,5 meter. Lebarnya 1 meter dan tinggi 1 meter. Jika bak mandi tersebut terisi penuh air, berapa liter volume airnya? Nah, kita cari dahulu volume bak mandi tersebut. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 1,5 meter kali 1 meter kali 1 meter sama dengan 1,5 meter kubik. Kemudian kita hitung volume airnya. 1,5 meter kubik itu sama dengan 1,5 kali 1 meter kubik. Sama dengan 1500 desimeter kubik atau sama dengan 1500 liter. Ya, coba kita kerjakan latihannya. Oke. Atau kita lanjut dulu. Kita isi dengan satuan debit. Nanti untuk ini latihannya akan kita bikin dalam PR atau tugas ya. Di satuan debit. Debit itu contohnya seperti ini. Ira akan mengisi sebuah ember dengan air dari keran. Dalam waktu 1 menit, ember tersebut terisi 6 liter air. Artinya, debit air yang mengalir dari keran itu ada 6 liter per menit, ditulis 6L per menit. Satuan debit biasanya digunakan untuk menentukan volume air yang mengalir dalam suatu satuan waktu. Contoh, sebuah kolam diisi air dengan menggunakan pipa yang debitnya 1 liter per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, volume air yang mengalir dari pipa tersebut adalah 1 liter. Debit air yang mengalir pada pintu air Manggarai adalah 500 meter kubik per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, volume air yang mengalir melalui pintu air Manggarai adalah 500 meter kubik. Kemudian hubungan antar satuan debit. Kita akan mempelajari hubungan satuan debit. Satuan debit yang sering digunakan adalah liter per detik dan meter kubik per detik. Ya, kamu telah mengetahui bahwa 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik atau 1/1000 meter kubik. Jadi 1 liter per detik itu adalah sama dengan 1/1000 meter kubik per detik. Bagaimana mengubah satuan debit meter per detik menjadi liter per detik? Caranya dengan mengalihkan kedua ruas pada persamaan tersebut dengan 1000. Jadi 1 liter per detik kali 1000 sama dengan 1/1000 meter kubik per detik kali 1000. Jadi 1000 liter per detik sama dengan 1000/1000 kali meter kubik per detik. 1000 liter per detik sama dengan 1 meter kubik per detik. Atau 1 meter kubik per detik sama dengan 1000 liter per detik. Ya. 4 meter kubik per detik berapa liter per detik? Nah, ini coba. 6000 liter per detik sama dengan berapa meter kubik per detik? Kita hitung. 4 meter kubik per detik itu sama dengan 4 kali 1 atau 4 kali 1000 liter per detik. Jadi 4 meter kubik sama dengan 4000 liter per detik. Sedangkan 6000 liter per detik itu ada 6000 dibagi 1000 meter kubik sama dengan 6 meter kubik per detik. Ya. Ini contohnya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sudah jelas belum? Rama, ada pertanyaan Rama? Tidak, apa? Pertanyaan. I have one question. Coba, ini paham dulu nggak? Coba dibaca contohnya. Coba kalau sudah dibaca contohnya nanti kerjakan latihan soalnya. Ya, dia dulu atasnya. Iya, baca dulu. Ulang lagi, coba. Ini maksudnya tuh apa ya? Nggak usah, nggak usah. Baca. Nggak usah. Nggak ngerti ya.
Delapan, satu, tiga, empat, tujuh, lima. Saya dari tadi udah selesai ya. Oke. Karena waktunya sudah habis ya, pertemuan kita cukupkan dulu sampai di sini ya.
kita lanjutkan lagi minggu depan. Mungkin untuk tugasnya nanti akan segera di-upload di YouTube ya, di Facebook ya, untuk tugasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kesempatan malam hari ini. Semoga dapat menjelaskan apa yang belum jelas dan bisa dilanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sampai ketemu lagi besok malam insya Allah di pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat melanjutkan aktivitas.